Wanita itu menghela nafas ketika merasakan gelombang panas tiba-tiba. Dia merasa tidak nyaman, kadang merasa panas, lalu dingin dan panas lagi. Madame Perez sudah cukup lama menderita gejala menopause. Namun dia tetap bertahan demi memenuhi permintaan mendiang Duchess untuk tetap tinggal sampai upacara kedewasaan jubilian. Madame Perez, aku tahu ini permintaan yang sulit, tapi aku ingin Anda tetap menjadi pengurus rumah sampai putriku dewasa, kata sang Duchess waktu itu. Sudah bertahun-tahun sejak dia bekerja di keluarga Floyen, banyak kesulitan yang dia lalui. Tapi permintaan itu membuatnya mampu bertahan hingga sekarang. Mengingat bahwa pesta sudah semakin dekat dan dia akan segera pensiun, Madame Perez masuk ke kamar Lady. Selamat datang Madame Perez. Jubilian mengenakan gaun sederhana. Melihatnya, Madame Perez tiba-tiba merasa haru tanpa alasan yang jelas. Meski saat kecil dan remaja Jubilian sulit diurus, kini dia tumbuh menjadi wanita yang luar biasa. Duduk, Madame Perez mulai melihat rencana yang ditulis Jubilian. Ide-idenya tidak terlalu berlebihan, namun tetap kreatif. Merasa puas, Madame Perez memuji. Ini sangat bagus, Lady. Wah, benarkah? Jubilian berseru seperti anak kecil. Kalau saja aku tahu dia sangat suka dipuji, aku pasti akan lebih sering melakukannya. Pikir Madame Perez sambil tersenyum. Bagaimanapun juga, penyesalan itu tidak ada gunanya, karena dia akan segera pensiun. Madame Perez berdiri lalu berkata, kalau begitu, saya akan mempersiapkan pesta sesuai dengan rencana ini. Tunggu sebentar, seru Jubilian. Ya? Madame Perez menoleh penasaran. Jubilian mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menyerahkannya. Ambillah ini. Ini, gumam Madame Perez melihat hadiah tak terduga itu. Jubilian tersenyum. Ini minyak Evening Primrose. Katanya bagus untuk menopause. Aku juga sudah memberitahu Allen. Dia akan mengirimkan obat untukmu. Itu terasa aneh. Madame Perez sebelumnya sudah memutuskan untuk pensiun setelah upacara kedewasaan Jubilian. Namun, kini dia merasa ingin tetap tinggal lebih lama di sisi wanita muda yang penuh perhatian itu. Dia pun menunduk dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Lady Jubilian. Aku melompat ke sofa begitu Madame Perez pergi, merasa senang karena dia menghargai hadiahnya. Awalnya, aku khawatir tindakanku akan dianggap terlalu mencampuri urusan orang lain. Jadi aku berpikir panjang sebelum memberikan minyak Primrose itu. Untungnya tidak ada kesalahpahaman dan aku pun merasa lega. Wanita itu telah melayani keluarga aku selama bertahun-tahun. Karena itulah aku ingin melihatnya tetap sehat lebih lama. Mengingat pertemuan kami tadi, aku memandang kertas di hadapanku. Konsep pesta sudah diputuskan. Itu berarti setengah perjuangan sudah selesai. Merasa bangga, aku pun bangkit dari kursi. Karena penjahit akan datang hari ini, hal berikutnya yang harus kulakukan adalah memilih desain gaun. Di ruang kerja putra mahkota, Max duduk bersama dua ajudan terdekatnya, Dennis dan Victor. Yang mulia, kita sebaiknya mulai mempersiapkan pangkalan untuk... Dennis mulai berbicara, tapi segera terdiam. Dia mendesah pelan. Tuannya tampak tidak fokus dalam pembicaraan. Biasanya Max serius saat membahas rencana pemberontakan, membuat situasi ini terasa aneh. Dennis tidak mengerti perubahan sikap tuannya. Tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang berbeda setelah pertemuannya dengan Kaisar tadi malam. Max tampak gelisah. Bukannya santai seperti biasanya. Merasa cemas, Dennis melirik Victor yang duduk di seberang meja. Seperti yang diduga, dia tersenyum sambil menopang dagu, tampak sedang melamun lagi. Merasa kesal, Dennis menendang kaki Victor di bawah meja. Aduh, seru Victor. Tapi meski begitu, sang pangeran tetap tidak terganggu, masih tenggelam dalam pikirannya.
Ucapan kaisar terus terngiang-ngiang di kepala Max. Dia benar-benar terganggu karena kaisar menyebut nama Jubilian. Jika bisa, Max ingin segera menemui gadis itu untuk memastikan keadaannya. Sayangnya, dia terjebak dalam pertemuan penting. Yang mulia, ada apa? Tanya Dennis. Akhirnya berhasil menarik Max kembali ke kenyataan. Max mengangkat kepalanya dan memandang ajudannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi selama pertemuan dengan kaisar tadi malam, tapi saya khawatir. Anda tampak terganggu, ujar Dennis dengan cemas. Max mengatupkan bibir, mempertimbangkan apakah pantas membahas masalah pribadinya dengan para ajudan. Dennis dan Victor telah menemaninya bertahun-tahun dan melalui banyak pertempuran. Meski begitu, Max tidak pernah benar-benar mempercayai mereka atau siapapun dari bawahannya. Bagi Max, para pria yang dia pimpin adalah sosok yang harus dilindungi, bukan dijadikan sandaran. Namun suara yang familiar menggema dalam pikirannya. Dulu, Jubilian hanyalah sosok yang harus dilindungi. Namun dia telah mendorong Max untuk terbuka tentang kekhawatirannya. Setelah mempertimbangkan, Max pun berbicara. Sepertinya Kaisar telah mengetahui kelemahanku. Dia menyebutkannya tadi malam. Pasti Lady Florian, pikir Dennis. Wajahnya berubah masam. Gadis itu bisa menjadi aset berharga untuk pemberontakan, karena mungkin akan membantu meyakinkan Duke Florian untuk mendukung putra mahkota. Jika Kaisar sudah menyadari hal ini, itu bisa menjadi masalah besar. Merasa cemas, Dennis pun bertanya, "Apa yang Anda katakan padanya, Yang Mulia?" "Aku hanya menyangkalnya. Jika tidak hati-hati, ada kemungkinan Duke Florian justru akan berpihak pada musuh. Karena itu, Dennis memuji. Keputusan bijak, Yang Mulia. Saya setuju bahwa sebaiknya kita menyembunyikan kebenaran untuk saat ini. Ya, jika kita sudah hampir ketahuan, bukankah lebih baik menunjukkan pada Kaisar bahwa dia akan membayar mahal jika terjadi sesuatu pada gadis itu?" Victor menyela dengan santainya. Mengusap pelipisnya, Dennis mengeluh. "Dan jika Kaisar memutuskan untuk campur tangan? Lupakan saja. Tidak ada gunanya mendebat ini." Kemudian menoleh ke arah tuannya, dia berkata, "Bagaimanapun, Yang Mulia, sebaiknya Anda menemui lady itu. Kami mengerti situasinya." Hening sesaat, lalu Dennis menendang kaki Victor lagi. Pria itu terkejut, tapi akhirnya mendesah. "Saya, Victor, akan menjaga tempat ini atas nama Yang Mulia. Jangan khawatir tentang kami akan menangani semua masalah jika terjadi sesuatu," tambah Dennis menenangkan. Merasa canggung dengan perasaan hangat yang muncul, Max mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. "Terima kasih. Yang Mulia benar-benar telah berubah menjadi lebih baik. Meski sudah bertahun-tahun bersama, Dennis selalu melihat putra mahkota sebagai sosok yang sempurna, namun begitu jauh. Tapi kini ada seseorang yang ingin dia lindungi, dan dengan menunjukkan kepercayaan pada bawahannya serta meminta nasihat, dia menunjukkan sisi lemahnya. Dennis merasa tersentuh oleh perubahan besar ini. Seorang pemimpin yang mendengarkan bawahannya kecil kemungkinan menjadi tiran. Meskipun Dennis tidak berharap Max menjadi seorang yang bijak, dia yakin tuannya akan menjadi penguasa yang bijaksana. Yang Mulia," tiba-tiba Victor memotong lamunan Dennis. "Bukankah seharusnya Anda memberitahu kami apa kelemahan Anda? Kami ini tangan kanan dan kiri Anda. Kami tidak akan memberitahu siapapun." Wajah Dennis mengerut, tapi betapa terkejutnya dia ketika sang pangeran bergumam, "Nanti akan kuberitahu kalian berdua." Setelah memberikan perintah itu, Max meninggalkan ruangan tanpa menyadari bahwa para ajudannya menatapnya dengan ekspresi tercengang. Ini adalah momen sekali seumur hidupku, jadi tidak ada salahnya tampil mewah, pikirku sambil memikirkan desain gaunku. Ketukan mendadak di pintu membuatku kembali ke kenyataan, dan aku melirik jam. Lebih awal dari perkiraan. Tamu yang kumaksud memang terkenal rajin, tapi aku tidak menyangka akan datang 4 jam lebih awal.
Untungnya aku sudah bersiap menemui Madam Perez sebelum waktu yang ditentukan. Jika tidak, aku pasti ketahuan masih mengenakan piyama. Aku buru-buru membuka pintu kamarku lalu membelalak. "Oh, Papa, apakah kau tidur nyenyak?" "Tentu saja." Melihat sekilas ke dalam kamarku, ayah bertanya, "Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Boleh aku masuk?" "Tentu saja." Biasanya kami berbicara di ruang makan atau ruang tamu. Menahan kegembiraanku, aku berjalan ke kursi dan duduk. Menatapku, ayah mulai berbicara. Aku mendengar tentang apa yang terjadi dengan Elios. Aku memperhatikan ekspresinya. Meskipun matanya tetap dingin seperti biasa, aku tidak merasa takut menerima kritik darinya. "Papa, apakah Papa ingat pertanyaan yang Papa ajukan padaku saat aku membaca teori pengelolaan wilayah?" "Tentu saja." Dia mengangguk. "Aku bertanya tentang 3 elemen terpenting dalam mengelola sebuah wilayah, kan?" Dia masih mengingatnya. Sambil tersenyum, aku berkata, "Iya, aku masih berpikir hal yang sama, dan itulah mengapa aku mengutamakan rakyat saat mengambil keputusan." Ayah memandangku sejenak. "Kerja bagus," pujinya. Aku tidak bisa menahan senyum lebarku. Aku sangat bahagia. Mungkin inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dulu aku berpikir akan merasa puas jika punya cukup uang. Ternyata aku salah besar. Yang paling penting adalah orang-orang di sekitarku. Aku ingin menghabiskan hari-hariku bersama mereka yang kucintai. Aku tersenyum, mengingat wajah-wajah yang familiar. Namun tiba-tiba aku teringat Bi, dan suasana hatiku menurun. Menurut perkembangan cerita, ada kemungkinan dia akan meminum racun beberapa bulan setelah upacara kedewasaanku. Selama ini, aku sibuk mencari cara menghindari kematianku, dan dalam prosesnya, aku memutuskan untuk hidup sendiri selamanya. Tapi sekarang, aku ingin melindungi diriku dan orang-orang di sekitarku, bukan lari dari masalah. Dalam cerita asli, tidak disebutkan siapa pelakunya, tapi aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. "Jubel?" Aku tersenyum lagi mendengar ayah memanggilku dengan nama panggilan itu yang tidak lagi terasa aneh. "Ya, Pak." "Jangan khawatir soal biaya upacara kedewasaanmu. Aku ingin kau membeli apapun yang diperlukan untuk mewujudkan acara itu sesuai dengan keinginanmu." Mengira dia bercanda, aku menjawab dengan nada main-main. "Hentikan bercandanya, Pak. Bisa-bisa kita bangkrut kalau aku melakukannya." Namun dia tetap serius. "Kita punya cukup kekayaan, lebih dari cukup, hingga kau tidak akan mampu menghabiskannya seumur hidupmu. Jadi gunakan saja sesukamu." "Apa itu benar? Aku tahu keluargaku kaya, tapi apakah sampai sebanyak itu?" Mungkin beginilah rasanya bangun suatu hari dan mendapati diri sebagai pewaris keluarga kaya raya. Selama ini, aku tidak pernah dipaksa hidup hemat. Tapi sekarang ketika diizinkan membelanjakan uang dengan bebas, aku merasa sangat bersemangat. Kekayaan besar ada di depanku. Tapi apakah itu penting? Bekerja dengan Ian, aku sudah menghasilkan banyak uang. Selain itu, dia sering mengirimkan aksesori mewah. Itu sudah cukup bagiku. Bagaimanapun, aku tidak ingin terlihat tidak tertarik dan mengecewakan ayah. Jadi aku menjawab dengan nada gembira. "Terima kasih, Pak." "Ya, mulai sekarang." Perkataan ayah terputus oleh suara keras di pintu. Aku mengerutkan dahi. Siapa itu? Aku hendak bangkit ketika ayah menghentikanku. Aku yang akan membukakan pintu. "Terima kasih, Pak." Pintu berderi terbuka dan aku mendengar suara yang familiar. "Guru?" Sepertinya tidak ada yang salah, pikir Max begitu tiba di mansion Florian. Dia masuk ke dalam dan disambut oleh Derek. Sang kepala pelayan buru-buru membungkuk dan mendekatinya. Tapi Max langsung menaiki tangga menuju tempat Julian berada. Di sana ia bertabrakan dengan seseorang, Marilyn. "Oh, senang melihat Anda lagi. Lady Julian sedang sibuk saat ini." Sang pangeran mengabaikan pelayan itu. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah kekasihnya. Dia yakin tidak ada hal buruk yang terjadi, tapi pikiran cemas terus mengganggunya.
Dia datang untuk memastikan dirinya tetap waras. Gelisah, Max tanpa sadar mengetuk pintu dengan keras. Dia menelan ludah gugup sambil menunggu jawaban. Dan begitu pintu berdiri terbuka, mengharapkan disambut oleh wanita cantiknya, suasana hati Max berubah masam ketika melihat siapa yang membuka pintu. Apa yang dilakukan guru di kamar Jubilian? Mengabaikannya, Max mengintip melalui celah pintu dan melihat sang gadis di dalam. Begitu menyadari bahwa ia aman, Max menghela nafas lega. Masalahnya sekarang adalah penghalang yang berdiri di antara mereka. Max menatap gurunya dengan pandangan membunuh. Namun Regis tidak gentar, justru membalas dengan tatapan tajam. Kurasa aku sudah mengatakan padamu sebelumnya untuk lebih bertanggung jawab. Mendengar nada dinginnya, Max sadar bahwa gurunya tidak berniat membiarkannya masuk. Dia ingin memaksa Sang Duk pergi, tapi tidak berani menunjukkan kekerasan di depan Jubilian. Akhirnya, dia pun berpura-pura menjadi korban. Aku tahu itu, ada alasan kenapa aku datang ke sini. Max mendesis, namun Regis sudah membaca pikirannya. Bajingan, berani-beraninya dia berpura-pura jadi korban setelah tidur seranjang dengan putriku. Regis geram, ia mempercayai kata-kata putrinya. Meski begitu, ia tetap menganggap Max sebagai pemuda tak berguna yang harus segera diusir dari mansion. Apapun alasannya, kau harus bertanggung jawab atas posisimu jika ingin menghabiskan waktu dengan putriku. Tunggu sebentar, seru Jubilian. Sang Duk terdiam lalu menghela nafas. Apakah dia akan membela pemuda itu? Bagaimanapun, Regis tidak berniat membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dengan tekad, ia hendak menegur putrinya ketika Jubilian menuntut. Kalian berdua, aku ingin tahu apa yang terjadi di belakangku. Regis terkejut mendengar kata-kata tak terduga itu. Dia tidak mengerti bagaimana putrinya yang biasanya lamban bisa menyadari semuanya. Kupikir dia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Max pun sama bingungnya. Melihat kedua pria itu terdiam, Jubilian mengerutkan kening. Cepat katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Kapan kalian berbicara? Dan apa yang dibicarakan? Namun baik Max maupun Regis tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Max tidak ingin kekasihnya tahu bahwa ia dipukuli oleh gurunya. Sementara itu, Regis merasa malu mengakui bahwa ia telah diam-diam mengikuti putrinya. Tindakan yang tidak pantas bagi seorang ayah. Setelah hubungan mereka membaik, Regis tidak ingin menghancurkan semuanya. Sama halnya dengan Max yang tidak ingin merusak hubungan romantisnya. Keheningan menyelimuti ruangan dan Jubilian mendesak kesal. Kenapa? Apakah aku tidak cukup baik untuk tahu? Keluhnya dengan nada kesal. Kedua pria itu merasa bulu kuduk mereka meremang. Jubilian, bukan begitu. Sebenarnya, Max mengambil resiko. Namun Regis segera menyela. Aku yang akan memberitahunya. Melihat tatapan tajam gurunya, Max menyimpulkan bahwa Sang Duk punya rencana. Sambil menelan ludah, dia mengangguk. Ingat saat aku dan Max berduel? Tanya Sang Duk. Iya, Jubilian mengangguk. Saat itu, aku mengatakan bahwa keahlian pedang penting jika dia ingin menjadi pasangan yang layak bagimu. Tapi itu bukan segalanya. Aku juga mengatakan bahwa dia harus rajin menjalankan tugasnya sebagai putra mahkota. Orang ini, dia membuatku terlihat malas. Max mengerutkan dahi, tapi tetap diam karena perkataan gurunya soal kurangnya dedikasi memang ada benarnya. Lagi pula, jika Max membeberkan semua yang terjadi, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jubilian beralih ke Max. Benarkah itu? Tanyanya dengan mata polos. Max tidak ingin berbohong padanya, tapi akhirnya dia mengangguk. Iya, benar. Setelah mendengar itu, Jubilian mendesah. Papa, Max, tidak bisakah kalian berdua akur? Merasa muak dan kesal dengan usulan itu, wajah kedua pria itu mengkerut. Mana mungkin, dia pemuda licik yang selalu mencari cara untuk merebutmu dariku. Lebih baik aku memuji Beatrice daripada aku dengan pria sombong itu. Saat kedua pria itu saling menatap tajam, Jubilian bergumam pelan. Aku hanya ingin kalian akur. Kedua pria itu menoleh ke arah Jubilian dan hati mereka terasa remuk saat melihat wajahnya yang murung.
Mungkin kita bisa pura-pura akur dulu. Regis dan Max saling bertukar pandang ketika Jubilian melancarkan serangan terakhir. Aku akan sedih kalau kalian terus bertengkar seperti ini. Kini air mata mulai menggenang di mata biru keunguan Jubilian. Regis merasa gelisah mendengar putrinya mengungkapkan kesedihannya. Jubel, aku... Tiba-tiba Max meninggikan suaranya. Jubilian, apa maksudmu? Bukan begitu. Tidakkah kau tahu betapa aku menghormati guru? Dia telah melindungiku sejak aku kecil. Bajingan, dia bahkan tidak pernah mendengarkan nasihatku meski sudah kuselamatkan dari ambang kematian. Dasar pembohong. Pikir Regis sambil mengerutkan dahi. Benarkah begitu? Tentu saja. Mata Jubilian melengkung seperti bulan sabit saat ia tersenyum. Syukurlah. Regis hanya bisa menghela nafas melihat kepolosan putrinya. Sulit dipercaya bahwa Jubilian percaya pada Max sampai sejauh itu. Bagaimanapun, gadis kecilnya yang polos kini berada di hadapannya. Papa, panggil Jubilian. Ya, Regis sedikit terkejut, tapi tetap menjawab dengan tenang, menyembunyikan kegelisahannya. Jubilian pun membuka bibir merah jambunya. Papa melindungi Max sejak dia masih kecil, bukan? Mengingat masa kecil Max, Regis menampilkan senyum pahit. Muridnya itu pernah berkata akan membalas budinya suatu hari nanti. Namun alih-alih membalas kebaikannya, kini Max justru berada di dekat orang yang paling berharga bagi Regis. Dia merasa kesal, dia ingin mendesah keras untuk menunjukkan rasa jengkelnya. Namun jauh di lubuk hati, Regis tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan muridnya. Bagaimanapun, Jubilian juga menyukai Max. Ya, memang begitu. Menggenggam tangan ayahnya, Jubilian tersenyum. Berarti Max juga orang yang berharga bagi Papa, bukan? Regis mengingat wajah muda Max yang penuh perlawanan. Bocah itu pernah menatap matanya dengan tajam dan berkata, "Aku tidak akan tunduk padamu hanya karena kau menyelamatkanku. Tapi aku akan mengingat kebaikanmu." Anak sombong. Tapi Regis mendesah dan mengangguk. Dengan wajah berseri, Jubilian berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kalian berjabat tangan sebagai tanda perbaikan?" Regis mengangguk. Max menatap gurunya dengan kesal, tapi akhirnya menghela nafas dan mendekat. "Guru, maafkan aku atas semua kesalahanku selama ini." Mendengar permintaan maafnya, Regis tersenyum tipis. Ia meraih tangan muridnya dan berjabat tangan perlahan. Max tidak bisa menahan senyumnya saat melihat wajah bahagia Jubilian. Setidaknya, aku bisa melihat senyumnya. Mungkin ini sepadan. Pikirannya terhenti ketika tiba-tiba genggaman kuat mencengkram tangannya. Max hampir saja mengeluh kesakitan. Apa-apaan ini? Regis juga tersenyum, melihat muridnya yang berusaha keras mempertahankan ekspresi ramah. Anak kurang ajar, ketahuilah bahwa aku belum berniat menyerahkannya padamu.